Hope yang tidak pasti, pengharapan tidak pasti, pengharapan saudaraku bahkan yang cuma angan-angan, itu bisa memberi semangat hidup. Bukankah pengharapan di dalam Kristus bisa memberi lagi semangat buat kita, orang-orang Kristen? Jalan orang benar, seperti cahaya fajar, kian lama kian terang hingga rembang tengah hari. Bapa di surga, berkati kami dengan firman-Mu dan di dalam hadirat-Mu yang kudus, kami sekarang minta kemurahan-Mu. Saudara yang rindu diberkati firman Tuhan, buka tangan saudara, minta Roh Kudus jamah hati kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa menangkap makna yang sesungguhnya. Kita hanya bisa nangkap dengan pikiran kita mungkin nangkap dengan logika kita, tapi seringkali itu suatu kita anggap ringan, anggap sepi. Tapi minta hari ini kita belajar hormati firman Tuhan. Kita tahu ini perkara rohani. Hanya oleh Roh Kudus kami boleh mengerti. Bapa di surga, minta kemurahan-Mu. Berikan Roh Kudus bekerja dalam hati kami, menjamah hati kami, membuka pikiran kami. Kirimkan terang itu, biar firman yang adalah terang itu boleh menerangi hati kami. Dan boleh kami melihat sungguh-sungguh kemuliaan Allah, kekayaan kasih karunia Allah yang begitu besar buat kami. Supaya ketika kami mendengar Roh Kudus bekerja, kami boleh melihat kebenaran firman-Mu dan kami boleh percaya. Dan firman-Mu itu menjadi milik bagian kami yang kekal. Terima kasih Bapa, singkapkan kebenaran firman-Mu. Roh hikmat dan wahyu turun dan memenuhi hati kami, membuka pikiran kami, mencelikkan kami, melihat sungguh firman-Mu itu indah. Sebab firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Mari buka bersama dengan saya di dalam surat Efesus pasal yang pertama. Kita akan belajar sama-sama dari ayat yang ke-15 sampai 21. Dan saya beri judul hari ini firman Tuhan, The Spiritual Prayer for Enlightenment. Oke, doa rohani yang memberikan terang, yang memberikan pencerahan. Ya, terus saudara kata mohon pencerahan itu, saudaraku hari-hari terakhir ini populer sekali di Indonesia ya, mohon pencerahan. Ya, supaya kita tuh bisa ngerti sungguh-sungguh. Dan hari ini saudaraku saya ingin kita belajar sungguh-sungguh. Oke, namanya spiritual prayer. Apa artinya spiritual prayer? Saudaraku, kata spiritual, kata rohani itu sudah sering kita pakai. Tapi seringkali mungkin kita tidak mengerti apa artinya. Hari ini saya beritahu pada saudara, semua kata yang mengandung kata spiritual, setiap kata spiritual, itu saudara mesti tahu, kata dasar adalah spirit. Dan itu adalah Holy Spirit. Spiritual adalah sesuatu yang, segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam hubungan kita dengan Roh Kudus atau oleh kekuatan kuasa daripada Roh Kudus. Yang kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Roh Kudus yang membuat kita bisa melakukan itu. Oke, itu yang namanya spiritual. Oke, nah mari kita baca bersama-sama saudara surat Efesus pasal yang pertama ini ayat 15 sampai 21 dan ini adalah doa daripada Paulus yang ditulis untuk jemaat di Efesus. Oke, kita baca. Lihat Alkitab saudara sama-sama, kita baca. 1, 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Ayo baca. Supaya apa? Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut,
bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara-saudara, ayat 18 sampai 21 itu satu kalimat yang panjang sekali. Saya rasa ini kalimat yang paling panjang di Alkitab. Kalau saudara bisa baca ayat 18 sampai 21 tanpa tarik nafas di tengah-tengah, saudara hebat luar biasa. Oke. Saudara mungkin sudah biasa itu ya nyelam tanpa tabung, itu ya nafas saudara kuat sekali. Panjang sekali. Nah, nanti kita akan lihat saudaraku, tapi itu ada satu kebenaran yang indah sekali ya. Paulus saudaraku menuliskan ini sungguh-sungguh. Nah, saudara ini adalah doa Paulus untuk jemaat di Efesus. Saudara, saya yakin saudara semua pernah berdoa, oke? Saudara semua pernah minta kepada Tuhan. Pertanyaannya apa yang saudara minta kepada Tuhan? Tiap kali saudara berdoa, oke? Apa yang saudara minta? Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan berkati studi saya, oke, Tuhan berkati apalagi saudaraku bisnis saya, keluarga saya, suami saya, istri saya, anak-anak saya, mertua saya, oke, semua saudaraku jangan lupa ya, berdoa berkati pendeta saya, jangan lupa saudaraku, oke ya, saudara ya, ini saudaraku, berkati, oke. Saya tidak mengatakan itu salah, tetapi begini saudaraku. Satu hal yang saya ingin kita mengerti, ya, doa kita itu menunjukkan kerohanian kita. Ya, seberapa kita dewasa di dalam rohani kita, itu salah satunya ditunjukkan oleh doa kita. Sekali lagi saya bukan bicara nih, kata-kata yang bagus gitu ya di depan umum, enggak, tapi doa saudara pribadi. Ya, apa yang saudara doakan untuk anak-anak saudara? Kalau saudara sini orang tua yang sudah punya anak-anak, Tuhan jadikan dia orang berhasil, Tuhan jadikan dia pintar di sekolah, juara 1. Oke? Saudara berdoa untuk diri saudara, apa yang saudara doakan? Tuhan tolong persoalan ini supaya Tuhan kasih, Tuhan buka jalan dan lain sebagainya. Saudara, doa itu menunjukkan kerohanian kita dan doa itu menunjukkan siapa yang menjadi pusat, menjadi center di dalam kehidupan kita. Perhatikan ini sungguh-sungguh. Dan kita perlu renungkan saudaraku, apakah yang kita doakan adalah semua yang kita inginkan, semua yang kita mau, my will, my plan, my aspiration, oke, atau rencana Allah, kehendak Allah, dan keinginan Allah buat kita semua, anak-anak Tuhan. Semakin kita mengerti, semakin kita dewasa di dalam Tuhan, semakin kita akan berdoa. Apa yang menjadi rencana Allah buat kita, bukan apa yang menjadi rencana kita buat kita. Dan hari ini, saudara-saudara, saya ingin kita mengerti apa yang menjadi rencana Allah buat kita lewat doa daripada Paulus. Sebab saya percaya, saudaraku, Paulus waktu dia berdoa untuk gereja di Efesus, dia berdoa dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, dan ini saudaraku, ini yang saya sebut berdoa di dalam Roh Kudus. Oke, bukan yang lain. Berdoa di dalam Roh Kudus adalah berdoa di bawah pimpinan Roh Kudus, di bawah tuntunan daripada Roh Kudus. Nah, mari kita baca, saudaraku. Mari kita pelajari, ya, apa yang Paulus doakan. Mari kita mulai ayat yang ke-15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, ya. Kata karena itu, saudaraku, for this reason bahasa Inggrisnya. Kita tentu harus tahu, saudaraku, menjadi alasan dari Paulus berdoa. Nah, alasan dari Paulus berdoa adalah apa yang dia tulis di ayat 3 sampai ayat 14, oke? Kita tidak akan bahas hari ini, saudaraku, oke? Tapi saya ingin saudara lihat satu ayat saja, dari sekian banyak yang Paulus uraikan dari ayat 3 sampai 14, kita lihat ayat 11. Ini saudaraku menjadi alasan Paulus berdoa, dia berkata begini, ayat 11, lihat Alkitab saudara, ayo baca. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula, ditentuk, ayat 13, saudaraku, ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Perhatikan, kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ini, saudaraku, karena ini Paulus berdoa. Jadi, saudaraku, nomor 1, ini adalah doa Paulus untuk orang-orang percaya. Oke? Dia bukan berdoa untuk orang yang belum percaya. Untuk orang yang belum percaya, dia beritakan Injil. Tapi untuk orang yang percaya, saudaraku, dia berdoa ini. Aku berdoa karena kamu sudah percaya. Oke? Yang kedua,
Ada kata because di situ, oke, kata karena, yaitu dia berkata, karena aku telah mendengar tentang imanmu di dalam Yesus dan kasihmu kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus siapa, saudaraku? Orang-orang kudus adalah sesama saudara seiman dalam Tuhan, brothers and sisters in Christ. Jadi, saudara perhatikan, Paulus ini berikan satu yang sangat penting sekali implikasi buat kita semua. Saudara-saudara, iman itu adalah sesuatu yang private. Ya, iman itu saudaraku sesuatu yang kita miliki secara pribadi. Tetapi iman itu bukan sesuatu yang tersembunyi di dalam diri kita, saudaraku. Iman adalah sesuatu yang hidup, yang akan selalu, iman yang benar akan selalu termanifestasi dalam kehidupan kita. Dan manifestasinya adalah yang Paulus katakan adalah kasih. Dan Paulus berkata, aku mendengar tentang imanmu, aku tahu kau sudah percaya dan aku melihat bukti bahwa kamu sungguh-sungguh percaya. Dan buktinya apa? Kamu mengasihi saudara-saudaramu, sesama orang Kristen. Kamu mengasihi mereka sungguh-sungguh. Saudara-saudara, perhatikan. Kita boleh berkata, oh saya beriman kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, tapi kalau kita masih terus hidup kita selfish. Kalau hidup kita, saudara-saudara, terus mementingkan diri sendiri. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik, saya harus katakan dengan tegas bahwa itu menunjukkan kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apa artinya percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Dia saudaraku mati dari kayu salib menebus dosa kita. Kita tidak layak dikasih, kita tidak layak dicintai. Saudara, kita seharusnya terhukum, tapi Tuhan Yesus mati buat kita, menggantikan kita. Dan disitulah kita akan melihat kasih Tuhan yang begitu besar. Dan kalau kita mengenal kasih Kristus yang mengalir dari salibnya, tidak bisa tidak, hati kita akan dijamah, hati kita akan diubahkan, sehingga kita juga bisa mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi sebab Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan, yaitu Kristus, Dia mengirimkan Yesus anaknya untuk mati bagi dosa-dosa kita. Karena itu saudaraku, renungkan sungguh-sungguh. Don't play the game of Christianity. Jangan bermain-main saudaraku dengan Kristenan. Kalau kita belum punya hati yang mengasihi saudara kita yang lain, dan kita akan lihat nanti sebentar saudaraku, apa manifestasinya itu. Saudaraku, kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan? Bukan, ayo kita sekarang mulai mengasihi. No. Kita jangan mulai dengan perbuatan, kita mulai dengan iman. Kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan wahyukan lebih lagi salib Kristus itu, yang akan menjamah hati kita dan mendorong hati kita untuk mengasihi yang lain. Bukan untuk kepentingan kita, tapi karena kita sudah menerima kasih Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian Paulus berkata, aku telah mendengar tentang kasih-Mu pada orang banyak, karena itu aku tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur. Oke? Dia mengucap syukur untuk kamu, bukan mengucap syukur kepada kamu. Dia mengucap syukur untuk jemaat di Efesus. Mengucap syukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Oke? Paulus, saudaraku, di Efesus dia melayani selama 3 tahun, saudara, dan setelah itu dia pergi, dan nanti kita akan lihat di mana dia kirim surat ini, dan dia melihat, aku mengucap syukur kepada Allah. Aku melayani semua, aku melayani engkau, dan sekarang imanmu bertumbuh. Aku mengucap syukur kepada Allah, sebab aku tahu imanmu bertumbuh karena kemurahan Allah. Saudara semua yang melayani, khususnya para gembala kul, para pemimpin kul, dengar baik-baik. Rindukah saudara, satu kali saudara bisa berkata kepada anggota kul saudara, aku mengucap syukur. Oke? Bahwa pada akhirnya imanmu bertumbuh. Aku ngelihat kamu sekarang iman bertumbuh. Aku lihat kamu sekarang cinta Tuhan, kamu cinta firman Tuhan, kamu cinta saudara-saudara seiman. Kamu cinta, kamu mengasihi orang-orang lain sehingga kamu rindu mereka bertobat. Saudara rindu tidak seperti itu? Oke, kita harus punya kerinduan seperti itu. Melihat saudara, orang-orang bertumbuh di dalam iman mereka. Dan Paulus berkata, aku tidak pernah berhenti mengucap syukur buat kamu. Kenapa? Karena kemurahan Allah, kasih karunia Allah juga tidak pernah berhenti. I never stop thanking God because God's grace never stops. Haleluya. Nah, kemudian saudaraku, Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah untuk engkau dan aku berdoa untuk engkau. Nah, ini saudaraku, ini manifestasi yang paling, salah satu manifestasi yang paling saudaraku minimal saudaraku, yang menunjukkan bahwa kita mengasihi orang lain adalah kita care orang lain, dan yang paling sederhana, yang pertama-tama yang kita bisa lakukan adalah kita berdoa untuk orang lain. Saudara pernah berdoa buat orang lain? Pernah ya?
Gitu kan kalau saudara pernah. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara. Saudara, mudah sekali kita berdoa untuk orang lain kalau kita dalam kondisi yang baik. Oke, semuanya lancar, semua senang gitu. Lalu kita ingat, oh iya aku senang gini ya, tapi temanku itu masih kesulitan. Ayo aku berdoa untuk mereka. Dan itu baik saudara. Daripada aku senang sendiri, sudah aku tidak peduli, tutup mata, tutup telinga. No. Tapi pada waktu kita dalam keadaan terpuruk, waktu kita saudaraku dalam kesulitan, sulit untuk kita berdoa orang lain. Waktu kita dalam keadaan kesulitan, seringkali fokus kita pada diri kita, betul? Saudara tahu Paulus ada di mana? Waktu dia berkata kepada jemaat di Efesus, aku berdoa buat kamu. Dia ada dalam penjara. Dalam keadaan yang menyedihkan, dalam keadaan yang sengsara, saudaraku. Dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik, in a poor condition. Dia tidak fokus pada dirinya sendiri, tapi dia tetap ingat orang-orang yang dia layani. Saudaraku, itu menunjukkan bahwa sungguh-sungguh kasih Kristus itu bekerja di dalam hatinya. Dan saudara, doa Paulus mengajar kepada kita untuk kita keluar dari doa yang selfish, doa yang self-centered, dan kita mulai ingat yang lain yang kita mau doakan. Haleluya. Seorang pemuda, saudaraku, dia sudah lama berdoa, saudaraku, untuk jodohnya. Itu dia minta jodoh, saudaraku, tapi belum dapat juga. Oke, dia berdoa, Tuhan, kasih saya istri, belum dapat juga. Satu kali, saudaraku, dia datang gereja dan dia dengar pendeta berkhotbah. Saudara-saudara, kita jangan jadi orang Kristen yang selfish. Ya, doa buat diri sendiri, doa buat orang lain. Dia tertempelak, saudaraku, dan dia pulang ke rumah, masuk kamar ini berdoa. Bapa di surga, ampuni aku karena selama ini aku berdoa untuk diriku. Saudara, aku berdoa buat mamahku. Kasih dia menantu perempuan yang sangat cantik. Oke, saudara ya, dan ya, dia tidak lagi doanya selfish. Oke, ya, nah pintar juga ya. Oke, nah, tapi saudaraku tentu di sini kita bisa belajar satu hal. Bahwa kalau kasih Kristus menguasai hati kita tidak fokus dalam diri kita sendiri, tapi kita mulai melihat orang-orang yang kita bisa layani. Haleluya. Nah, apa yang Paulus doakan untuk jemaat di Efesus? Mari kita lihat ayat yang ke-17. Oke, aku mengingat engkau dalam doaku. Ayat 17, baca. Dan meminta supaya minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, saudara, perhatikan, Paulus berkata, aku meminta roh hikmat dan wahyu. Oke, spirit of wisdom and revelation. Nah, kita sudah belajar minggu yang lalu, saudara, bahwa kita bisa mengenal Kristus karena kita menerima hikmat daripada Roh Kudus. Karena kita menerima, saudaraku, pekerjaan Roh Kudus yang mencelikkan mata hati kita. Sehingga kita mengenal Tuhan. Karena itu, saudaraku, kita bisa mengenal salib Kristus hanya dari pewahyuan yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, saudaraku, Paulus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa aku berdoa supaya kamu bisa mengenal Allah lebih dan lebih lagi. Saudara ingat tadi di dalam ayat 13, kita sudah baca, saudaraku. Rasul Paulus berkata bahwa aku mengucap syukur kepada Allah karena kamu sudah mendengar Injil dan kamu percaya kepada Yesus. Berarti apa? Berarti jemaat di Efesus sudah mengalami pekerjaan Roh Kudus. Oke? Mereka sudah mengalami pekerjaan Roh Kudus. Tapi Paulus berkata, aku masih minta kepada Bapa supaya Roh Kudus memberikan kepadamu wisdom and revelation. Dia sudah memberikan kepada kamu the wisdom of revelation of the cross of Christ so you can believe in Jesus. But still I want God, the Father of glory, give you the spirit of wisdom and revelation. Artinya apa, saudara? Perhatikan sungguh-sungguh. Artinya, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu sesuatu yang indah, yang luar biasa. Tetapi, saudaraku, sesuatu yang indah luar biasa itu, Allah masih ingin berikan yang lebih lagi. Karena itu jangan pernah berhenti untuk mengejar pengenalan akan Allah. Perjalanan iman adalah perjalanan mengenal Allah. Perjalanan iman adalah, saudaraku, bagaimana kita mendapatkan pengenalan akan Tuhan lebih lagi.
Ya, di akhir daripada suratnya Rasul Petrus, saudaraku, dia menulis satu kalimat, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa, saudaraku? Kita terus berusaha untuk mengenal lebih lagi. Paulus, saudaraku, Rasul Paulus, dia berkata dalam Filipi pasal 3, 7-9, dia berkata, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi, karena pengenalanku akan Kristus. Jadi, saudaraku, apa artinya kalimat itu? Kalimat itu jangan saudaraku diartikan mudah, oh semua dibuang, no. Kalimat itu adalah begini, kepuasanku, kepuasanku, my value terhadap Kristus mengalahkan kepuasanku terhadap semua yang lain. Semua yang lain. Saudara pernah enggak? Saya tanya ya, saudara pernah enggak? Saudara biasa makan di satu restoran begitu, ya, saudara biasa makan di restoran itu, ya, saudara enjoy makan itu. Satu kali, saudara makan di restoran lain, yang jauh lebih enak. Saya agak salah ngambil ilustrasi ya. Ini mulai saudaraku, habis ini jangan ini buka website, cari restoran yang enak ya. Saudara makan di restoran yang jauh lebih enak. Lalu saudara berkata, enak ini ya, yang dulu itu nggak enak. Nah, padahal yang dulu saudara enjoy terus. Tapi karena saudara menemukan yang jauh lebih enak, yang dulu rasanya enak jadi nggak enak. Pernah kayak gitu? Pernah ya? Nah, saudaraku, itu yang Paulus katakan. Aku mengenal Kristus. Yang dulu yang semua yang lain tuh kelihatannya sesuatu yang berharga, sekarang jadi nggak berharga. Tapi kemudian dia berkata, tapi aku masih ingin mengenal Kristus lebih lagi. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Sehingga aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Sehingga aku beroleh kebangkitan orang mati pada akhirnya. Saudaraku, knowing Jesus brings satisfaction but also dissatisfaction. Kita puas tetapi kita masih ingin dapat lagi. Itu saudaraku, kalau kita benar-benar mendapatkan the wisdom of revelation of the knowledge of Christ. Haleluya. Dan saudara-saudara, mengenal Allah itu adalah yang paling penting dalam kehidupan kita. A.W. Tozer seorang kebetulan berkata, what comes into our minds when we think about God. Apa yang saudara pikirkan tentang Tuhan? Waktu saudara berkata Tuhan, itu apa yang muncul dalam pikiran saudara? Itu yang paling penting, saudaraku. Yang paling penting di dalam kehidupan kita. Orang selalu berkata begini, kenalilah dirimu sendiri. Siapa yang pernah dengar kalimat itu? Kenalilah dirimu sendiri, betul ya? Saya kasih tahu, saudara. Ada yang lebih penting daripada mengenal diri sendiri. Mengenal Allah. Knowing God is more important than knowing yourself. Because when we know God, we will know ourselves perfectly. Karena itu saudaraku, jangan cari pengenalan diri akan diri. Saya ingin tahu siapa saya dari diri saudara sendiri. Look inside you, know. Look upward, lihat Allah. Dan saudara akan ketemu siapa diri saudara. Dan itulah yang terindah. Sebab dialah pencipta dan pemberi hidup saudara dan saya. Haleluya. Nah, saudara, lalu Rasul Paulus berkata begini, ayat 18 sekarang. Kenapa dia minta roh hikmat dan wahyu? Supaya, saudaraku, supaya mata hatimu jadi terang. Nah, saudaraku, sejak awal tahun saudaraku sampai hari ini, kita terus bicara tentang light seeing, mata hatimu jadi terang. Kalau mata hati kita jadi terang, kita bisa melihat. Dan saudara perhatikan, ini satu hal yang sangat penting. It is a deadly important. Very, very important. Saudara harus sungguh-sungguh perhatikan. Sekarang paling tidak saudara ingat-ingat, saudara catat, nanti saudara renungkan. Kenapa saya katakan penting? Sebab Tuhan Yesus saudaraku sudah berfirman. Waktu dia sampaikan khotbah di bukit di Matius pasal yang ke-6. Mari kita buka. Matius pasal 6 ayat 22 dan 23. Buka Alkitab saudara, Matius pasal 6 ayat 22 dan 23. Tuhan Yesus berkata begini, ayo baca sama-sama. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, jadi mata yang harusnya memberi terang itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara-saudara, Tuhan tentu tidak bicara tentang mata jasmani. Dia bicara tentang mata hati kita. Saudara-saudara, perhatikan, kita hidup tidak ditentukan dengan mata kita, ditentukan oleh hati kita. Dan kalau saudara lihat sungguh-sungguh, kalau saudara lihat ayat 22-23, diapit oleh ayat 21 dan 24.
Ya tentu saja, sebelum 22 ya 21 gitu ya. Tapi saudaraku, kenapa? Apa yang saudara lihat di ayat 20 dan 21 dan ayat 24? Tuhan Yesus bicara tentang uang, mamon, roh yang menimbulkan cinta akan uang itu. Dan Tuhan berkata, kalau matamu terang, engkau bisa tahu Allah yang kau mesti sembah dan layani, bukan mamon. Kalau matamu gelap, engkau akan layani mamon. Engkau akan simpen harta di dunia. Engkau akan bangun security di dunia ini yang sebentar akan lenyap karena ada pencuri, ngengat, dan karat. Saudara, saya tahu, karena ada orang yang berkata, kayaknya dia nggak perlu uang saja. Saudaraku, no, that's not about whether we need the money or not. Saudaraku, kita semua perlu uang, tetapi saudaraku, kita perlu uang sebagai tool. Tapi waktu saudaraku mata hati kita mulai dibutakan, maka uang itu bukan lagi tool, bukan jadi servant, tapi jadi master, jadi tuan, bukan tool, tuan. Maaf ya, ini kan Inggris Indonesia, tapi supaya sama-sama to depannya gitu ya. That is the problem. Dan itu sebabnya saudaraku, orang mengejar segala sesuatu di dunia ini, tidak puas dengan apapun dalam dunia ini, mengejar terus. Kenapa? Karena mereka value, treasure mereka ada di dalam uang. Dan Tuhan berkata, kalau matamu jahat, matamu gelap, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan diperbudak oleh uang. Sebab itu, betapa pentingnya mata hati kita diterangi. Sehingga kita bisa melihat perkara-perkara ilahi. Perkara-perkara yang dari roh yang hanya bisa kita terima lewat the wisdom and revelation of the Holy Spirit. Nah, karena itu, saudara-saudara, Paulus berkata, aku berdoa supaya mata hatimu diterangi. Diterangi oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Saudara, apa yang mata kita lihat, itu menunjukkan apa yang hati kita ingini. Apa yang berharga dalam hati kita. Apa yang saudaraku fokus mata saudara, itu yang menunjukkan apa yang kita paling inginkan, apa yang kita menjadi harta di dalam hati kita. Saudara lihat, orang bisa jatuh saudaraku, hanya karena mereka tidak, mata hatinya jadi gelap. Saudara tahu Simpson? Oke? Kitab Hakim-Hakim, dia diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin, saudaraku ya. Dia diberi urapan oleh kuasa Roh Kudus, menjadi orang yang perkasa. Oke? Pintu gerbang kota dicabut, saudaraku ya. Diaikkan ke atas gunung, saudaraku. Tapi, saudaraku, di tengah-tengah kekuatannya itu, Simpson punya satu kelemahan. Apa kelemahannya? Mata. Dia, saudaraku, tidak bisa mengendalikan mata. Dan, saudaraku, dia itu, saudaraku, bypass. Seperti pepatah Indonesia, dari mata turun ke hati. Jadi begitu apa yang matanya lihat, saudaraku, hatinya selalu inginkan. Lihat perempuan cantik, saudaraku, langsung, saudaraku, hatinya menginginkan dan dia langsung ambil. Lihat, saudaraku, ada madu, saudaraku, meleleh dari bangkai singa. Langsung, saudaraku, dia ambil, dia makan itu. Oke? Padahal, saudaraku, dia adalah seorang nazir, ya bahasa Indonesianya, ya, yang artinya apa? Dia orang yang dikuduskan, tidak boleh menyentuh mayat. Tapi dia abaikan itu semua. Kenapa? Apa saja yang matanya lihat, saudaraku, dia ambil semua, dia nikmati. Itu menunjukkan apa? Mata hatinya gelap. Dan akhirnya, saudaraku, dia menyerahkan diri kepada Delilah, dibujuk berkali-kali, saudaraku. Akhirnya rambutnya dicukur, dia kehilangan kekuatan. Setelah itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Matanya dicungkil. Dia kehilangan matanya karena selama ini dia hidup menuruti nafsu matanya. Ingat, saudaraku, Rasul Yohanes berpesan, janganlah kamu mencintai dunia ini dengan segala di dalamnya. Sebab pada siapa mencintai dunia ini, kasih Allah, kasih Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Dan ini yang dalam dunia. Nomor satu apa? Keinginan mata. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Saudaraku, betapa pentingnya untuk kita minta mata hati kita disucikan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa mengenal kehendak Allah. We may know.
Saudara, dalam dunia ini kita tentu ingin banyak tahu ya. Oke, saudara ingin tahu apa dalam dunia ini? What do you want to know in life? Bagaimana saya bisa sukses? Oke, that's fine. Setiap kita ingin sukses, siapa? Saya ingin tahu rahasia untuk saya bisa gagal dalam hidup ini. Enggak ada toh saudaraku ya. Saya kan ingin sukses dalam hidup ini. Tapi apa itu yang paling saudara inginkan? Atau pernahkah saudara perhatikan pertanyaan saya ini? Apakah saudara pernah? Do we want to know what God want us to know? Pernahkah kita itu ingin tahu apa yang Allah ingin kita tahu? Dan saya beritahu kepada saudara, Allah menginginkan 3 hal yang dalam doa Paulus ini, saudaraku, Paulus ingin sampaikan pada kita, Allah ingin kita tahu 3 hal. Dan 3 hal di dalam Alkitab saudara bahasa Inggris ya, baik kata what are atau what is what. 3 what's, bukan 3 what ya. 3 what's, 3 hal. Dan 3 hal ini adalah apa yang Allah sediakan buat kita dan Dia ingin kita tahu. Sebab kalau kita tahu 3 hal ini, hidup kita akan berubah. Kita akan menjadi orang yang benar-benar tahu siapa kita dan apa yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Tapi sebelum itu, saya ingin sampaikan kepada saudara, dengar baik-baik saudaraku, semua lihat ke screen. Saya ingin sampaikan, apa saya harus sampaikan ini? Sebab 1 Korintus 2:14 yang kita pelajari minggu yang lalu, berkata manusia jasmani, manusia tanpa roh Allah, tidak akan bisa menangkap perkara-perkara yang daripada Roh Kudus, sebab itu adalah kebodohan. Kebodohan itu macam-macam saudaraku labelnya. Ada yang bilang, itu awang-awang, itu kan nanti, itu kan cuman karangan saja, itu kan cuman dirohanikan aja. Semua akan seperti itu. Karena itu saudara lihat berikutnya ini, it will not excite your flesh. Ini tidak akan membuat saudara rasa excited dengar ini, saudaraku. Kalau kita hanya dengar itu untuk kita cocokkan dengan keinginan daging kita, keinginan manusiawi kita. Berdoa saudaraku, supaya menit ke depan waktu kita baca firman Tuhan, dan saya ingin saudara baca sekali lagi nanti, untuk saudara sungguh-sungguh bisa tahu, inilah yang Allah sediakan buat kita. 3 things that God want us to know. Oke? Number 1, mari kita baca ayat yang ke-18. Supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Baca sama-sama. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi nomor 1 saudaraku adalah pengharapan akan panggilan Allah. Oke, 2 kata ya. Hope calling. Oke, saya bicara tentang hope dulu. Saudaraku, setiap manusia membutuhkan namanya hope, pengharapan. Kita masih mau hidup. We still want to live because we have hope. Saudaraku, orang yang benar-benar sudah tidak punya pengharapan lagi, mereka akan berkata, why should I live? Untuk apa aku masih hidup? Aku tidak punya lagi pengharapan. Karena itu saudaraku, kita masih mau terus hidup, karena kita masih punya pengharapan. Something good will happen in the future. Oke? Dan di tengah-tengah dunia yang makin sulit, di tengah-tengah kehidupan yang makin penuh dengan ketidakpastian, manusia makin membutuhkan hope. Mereka mencari ke sana kemari. Saudaraku, datang ke seminar-seminar untuk mendengar the message of hope. Bahkan saudara-saudara, bahkan khotbah-khotbah pun yang paling populer, khotbah-khotbah yang disukai oleh orang banyak. Terlepas daripada itu alkitabiah atau tidak, terlepas daripada apakah itu secara teologis benar atau tidak, orang tidak peduli. Yang penting memberikan pengharapan. Sebab itu yang mereka cari. Oke? Bahkan pengharapan tidak pasti pun bisa dipegang untuk membuat orang itu punya semangat hidup. Ada satu cerita, saudaraku. Ada seorang pasien di rumah sakit. Keadaannya benar-benar parah, memburuk, dan saudaraku dia berkata, aku tidak ada harapan lagi dah. Lebih baik aku mati. Menderita banget, lebih baik aku mati. Oke? Dan saudara, di dalam keadaan putus asa itu dia menoleh ke jendela. Ya, karena bednya itu persis sebenarnya jendela kaca dari rumah sakit. Dia melihat saudaraku sebuah tanaman yang kering kerontang, ya, warnanya sudah coklat agak kehitaman gitu. Benar-benar tanaman yang kelihatan sudah mati kering. Lalu dia berkata, hidupku kayak gitu. Buat apa aku hidup?
Tapi besoknya, saudaraku, waktu dia ada lagi tanaman itu, dia mulai ngelihat ternyata tanaman itu muncul sehelai daun di carangnya yang sudah kering itu. Dia mulai lihat, oke. Besoknya lagi, saudaraku, tambah lagi 2-3 daun. Besoknya lagi, tambah lagi daun. Dan saudaraku, dari hari ke hari dia melihat tanamannya tadinya sudah kering, saudaraku, yang benar-benar sudah mati itu. Dan dia ngelihat tuh keadaannya seperti itu. Tiba-tiba mulai lihat daunnya tambah banyak. Lalu dia melihat ternyata ada kehidupan. Dari yang dikira sudah mati, ternyata ada kehidupan. Dari situ, saudaraku, semangatnya mulai bangkit. Dia berkata, kalau tanaman ini yang sudah kering, sudah mati, ini masih bisa nyata hidup lagi. Aku mesti juga bisa. Dan saudaraku, dari waktu semangatnya makin kuat, makin akhirnya saudaraku, dia sembuh. Karena dia punya semangat hidup. Waktu dia sembuh, saudaraku, waktu dia sudah bisa berdiri, saudaraku, dari tempat tidurnya, dia lari keluar kamarnya, mau ke halaman rumah sakit untuk lihat tanaman, saudaraku, yang memberi kepada dia pengharapan. Dicari, nggak ada. Mana tanamannya? Nggak ada. Saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata ada seorang temannya yang melukis itu tanaman. Pintar sekali nulis, jadi kelihatan seperti tanaman benar. Cuma lukisan. Yang seperti itu ternyata memberi semangat hidup. Saudara-saudara dengar baik-baik. Dalam dunia ini kalau kita bicara tentang hope, semuanya hope is always uncertain. We only hope. Mudah-mudahan timnas Indonesia bisa masuk final. Okay? It's a hope, but not certain. Tetapi dengar baik-baik. Hope yang tidak pasti, pengharapan tidak pasti, pengharapan saudaraku bahkan yang cuma angan-angan, itu bisa memberi semangat hidup. Bukankah pengharapan di dalam Kristus bisa memberi lagi semangat buat kita, orang-orang Kristen, kalau kita mengerti pengharapan itu. Karena pengharapan dalam Kristus bukan pengharapan yang hopefully, mudah-mudahan. No, mari kita baca. Ibrani pasal yang ke-6, Ibrani pasal yang ke-6. Mari baca, Ibrani pasal yang ke-6. Ayat yang ke-19 dan 20. Mari baca sama-sama, Ibrani 6 ayat 19-20. Pengharapan itu, pengharapan kita di dalam Kristus adalah apa? Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bahasa Inggrisnya firm and secure. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Pengharapan kita di dalam Tuhan itu seperti jangkar. Sudah tahu apa fungsi daripada jangkar itu? Saudaraku, kalau ada kapal, saudaraku ya, atau perahu yang berlabuh, saudaraku, jangkarnya ditancapkan, saudaraku, ke dasar laut. Fungsinya apa? Supaya kapal tetap tinggal di tempat, posisinya stabil, betul? Oke, boleh ada arus, bahkan boleh ada gelombang, kapal tidak akan beranjak dari tempat itu. Karena ada jangkar. Penulis surat Ibrani berkata, pengharapan kita dalam Kristus itu seperti jangkar. Gelombang kehidupan boleh datang, arus boleh menyeret. Tapi kalau kita punya pengharapan, kita akan tetap tinggal di dalam Kristus. Kita tetap tinggal dalam keselamatan daripada Allah. Sebab kita punya pengharapan yang seperti jangkar. Bukan yang I wish. Bukan sekedar mudah-mudahan. Apalagi seandainya. No. Pasti. Assurance, firm and secure, kuat dan aman. Haleluya. Nah, apa pengharapan itu, saudaraku? Apa yang pengharapan yang Allah inginkan? Kita tahu, pengharapan akan panggilannya, the hope of His calling. Apa itu calling daripada Tuhan? Mari kita baca. Roma pasal 8 ayat 19 dan 20. Roma 8 ayat 29 dan 30, maaf. 29 dan 30, oke? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa itu? Tuhan Yesus.
Jadi rencana Allah buat kehidupan kita adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Perhatikan saudara, kalau bicara serupa, itu bicara soal person, bukan face, photographic face. Oke, wajah kita sama semua, saudaraku ya. Sehingga saya tidak bisa bedakan, saudaraku ya, mana si A, mana si B. Bukan itu. Tapi kita, saudaraku, manusia, kita dikembalikan ke dalam gambar dan rupa Allah, yaitu seperti Kristus, Allah yang menjadi manusia. Oke, nah itu menjadi rencana Allah, itu menjadi destiny yang Allah sudah berikan pada kita. Ayat 30, dan mereka ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Jadi saudaraku, mengapa Allah memanggil? Mengapa Allah saudaraku menyelamatkan kita lewat pemberitaan Injil? Karena Allah punya rencana. Dan rencana Allah saudaraku lebih daripada yang sering, supaya engkau masuk surga. Kalau engkau mati engkau tahu. Lebih daripada itu, Allah ingin mengubah kehidupan kita. Anak Allah turun menjadi manusia. Mati diperlakukan sebagai manusia berdosa. Supaya kita manusia berdosa boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan satu kali kita akan benar-benar dibuat serupa dengan Kristus. Itu adalah predestinasi daripada Tuhan. Itu adalah rencana Allah yang Allah tetapkan sebelum semuanya ini terjadi. Dan karena itu Allah memanggil kita. Allah saudaraku, God's calling, mereka yang dipanggilnya, ayat 30, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka dibenarkannya adalah mereka juga dimuliakannya. Jadi pengharapan panggilan Allah adalah pengharapan kemuliaan. Haleluya. Saudara, mari kita berdoa supaya sungguh-sungguh Allah wahyukan dalam diri kita. Sebab kalau kita tahu kita akan jadi apa besok, hari ini cara hidup kita akan berbeda. Kalau kita tahu, saudaraku, apa yang akan terjadi hari yang depan, when we know the projection of future will determine our way of life today. Oke? Itu what yang pertama. Apa yang kedua yang Allah ingin kita tahu? Kembali saudaraku, surat Efesus, ayat yang ke-18. Betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus. Oke, saudara, dari semua kata ini, saudara paling suka kata yang mana? Oh, rich lah, saudaraku ya, adalah ya, rich. Jadi saudaraku, perhatikan. Semua kita orang yang percaya, we are rich people. Saudara yang ketawa, ngomong sih enak. No. You are truly rich people. Do you believe in God's word? Saudara percaya, saudaraku? Kita semua orang yang kaya. Saudaraku, ayat ini, saudaraku, kalau saya beri judul satu khotbah ya, judulnya akan seperti ini. The true prosperity for true believers. Bracket. The cure and antidote for false prosperity for false believers. Oke? Saudaraku, ini sungguh-sungguh prosperity yang Allah sediakan buat kita. Bahkan, saudara-saudara, Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ketiga, saudara lihat ayat yang ketiga. Ya, Efesus pasal 1. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita, sebelum dunia terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Segala berkat rohani. Segala, semuanya, komplit, diberikan kepada kita. Dan saya sudah perhatikan, berkat rohani inilah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah muncul dalam hati. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Tapi, perhatikan, sekali lagi, ini hanya kita bisa dapatkan kalau Roh Kudus wahyukan buat diri kita. Kalau enggak, kita akan mencibir. Kalau enggak, kita akan smirk. Kita akan tertawa sinis. Karena itu kita mesti minta sungguh-sungguh, Holy Spirit, this is too good to be true in my mind, in our logic. This is too wonderful beyond comprehension, so help me to see this with the eyes of my heart. Karena kita tidak bisa lihat dengan mata kita.
Ini adalah hal yang sungguh-sungguh indah. Bagaimana kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dan dengar baik-baik, saudara. Kalau kita tahu apa yang kita punya, hidup kita akan berubah. Satu orang ketemu sama temannya, sedih banget temannya nih ya. Begini terus. Dia tanya, lo kenapa kamu? Susah, hidup ini berat. Hidup ini berat. Loh, apa yang bikin berat? Pokoknya berat lah, hidup nih menyiksa sekali. Loh, kenapa? Akhirnya dia ngaku, saudara. Saya sakit gigi. Dua lubang, rasanya ada lubang di kiri sama di kanan. Oke, saya ini dilema. Mau hidup, mau ingin jantung ini bekerja, tiap kali jantung bekerja, dut. Saya ingin jantung tidak bekerja, tapi saya mati, saya juga tidak mau. Jadi ini buah si malakama. Temannya tanya, loh kamu kenapa enggak ke dokter? Dokter mahal. Kamu nggak tahu nggak? Saya ini udah uang pas-pasan. Mahal. Ratusan dolar cabut 1 gigi, 2 gigi lagi. Lalu temannya tanya lagi, kamu nggak punya asuransi? Punya. Coba lihat anunya, covernya. Dilihat ya, ditunjukin nih. Dentist. Suruh jangan tanya asuransi mana ya. Dentist. No gap. Loh, berarti kamu ke dokter gigi itu nggak bayar? Hah? Iya, ini lihat ini. Saya nggak tahu. Loh kamu punya asuransi sudah lama. Tapi saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah lihat. Isinya apa asuransi itu? Pokoknya asuransi. Kamu nggak bayar ini. Sudah berapa lama kamu nut ini? Sebulan. Sebulan selalu tiap hari itu tante siksa. Padahal hari pertama dia nut, dia sudah bisa beres itu persoalan. Hanya karena dia tidak tahu asuransinya cover apa. Saudara-saudara banyak orang Kristen. Ya ada orang Kristen. Saudaraku ngeluh setiap hari, ngomel tiap hari. Saudaraku ya, nangis setiap hari. Karena nggak pernah tahu apa yang Allah sudah sediakan buat kita. Knowing makes a difference. Knowledge makes a difference. Sebabnya saudaraku Allah ingin kita tahu. Supaya kita tahu di dalam dunia ini apa yang kita miliki yang membuat kita tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kita tahu Tuhan terima kasih. Kau memberkati aku. Berapa banyak saudara pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati saya. Saya pernah. Tidak pernah ya. Saya berdoa, Tuhan kutuk saya. Tidak pernah berkati minta apa. Saya pernah. Tuhan berkati saya. Oke, saya katakan ya, tidak salah. Tapi dengar, ada doa yang lain yang saudara mungkin harus belajar. Saya juga belajar. Gini, bukan Tuhan berkati saya, tapi Tuhan buka mata saya untuk saya lihat semua berkat yang Tuhan sudah beri kepada saya. Saudara lihat kalimat dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia tidak bisa kelihatan. Karena bahasa Indonesia itu tidak ada tenses. Ya, grammarnya nggak ada tenses. Bahasa Inggris pakai tenses. Saya mau tanya, kata bless us, has blessed us in Christ, itu pakai tenses apa namanya? Semua ujian IELTS lagi. Apa? Pakai apa? Perfect tense. Apa arti perfect tense? Sesuatu yang sudah terjadi dan masih berlangsung terus sampai sekarang. Itu beda dengan past tense. Past tense sudah terjadi waktu lampau dan sudah berakhir. Tapi perfect tense memang terjadi waktu yang lampau, tapi masih terus sampai sekarang. Artinya apa? Berkat spiritual blessing itu sudahlah berikan dan masih terus sampai hari ini, saudara-saudara. Sampai hari ini. Present perfect tense. God has blessed us in Christ. Dan karena itu, biarlah kita mengucap syukur. Sebelum kita berkata Tuhan berkati aku, berdoa dulu. Tuhan jelekkan aku setiap hari. Supaya aku tahu berkat apa yang aku punya di dalam Engkau. Sehingga waktu aku lihat dengan mataku, dengar dengan telingaku, semua terjadi di depanku berat. Aku tahu, aku miliki yang terlalu indah di dalam Engkau. Dan aku bisa bersuka cita di dalam Engkau. Haleluya. Saudara, saya harus skip satu bagian sebenarnya penting sekali tentang Roh Kudus. Oke. Karena saya harus sampaikan hal yang penting ini buat saudara.
Saudara dengar baik-baik, kita semua sudah punya berkat rohani ini buat saudara dan saya. Tapi kita mesti kejar, kita mesti kejar terus. Saudara, bukan kejar, dapat kejar sampai kita tahu dan kita lihat. Sebab apa? Kalau kita tidak tahu, kita mendapatkan kekayaan rohani. Kita akan kejar kekayaan duniawi. Dan satu kali, saudaraku, kita akan tukar berkat rohani ini dengan yang duniawi. Seperti yang dikatakan oleh Esau kepada Yakub. Apa gunanya hak kesulungan kalau aku mati kelaparan? Kita bisa berkata, apa gunanya berkat rohani kalau hidupku ini susah? Kalau aku tidak bisa punya mobil itu, kalau aku tidak bisa makan itu, kalau aku tidak bisa punya ini, apa gunanya harta rohani kalau aku tidak bisa punya harta duniawi? Perhatikan sungguh-sungguh, it can happen to us. Karena itu minta untuk Tuhan tunjukkan kepada kita, sungguh-sungguh, supaya kita tahu apa yang Allah sediakan buat kita. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang Allah ingin kita tahu? Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Oke, yang pertama Allah ingin pengharapan kan panggilannya. Yang kedua Allah ingin kita tahu kekayaan kasih karunia Allah. Saudara, maaf, saya harus kembali. Kenapa? Karena ini penting sekali. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan bagian orang-orang kudus ya, bagian orang kudus. Tapi bahasa Inggrisnya tidak pakai the portion for the saints. Tapi pakai satu kata. Saudara bisa baca apa katanya itu? Inheritance. Saudara tahu inheritance itu apa? Apa? Warisan. Dan ini saudara Allah katakan ini. Paulus berkata, segala berkat rohani itu adalah warisanmu, bukan reward. Bukan upah. Saudara tahu apa bedanya reward dengan inheritance? Reward depends on work and performance. Betul? Oke? Ya? Saudara ada yang bekerja di sini? Ada yang bekerja? Siapa yang bekerja? Oke, coba saudara nggak masuk sebulan. Oke? Nggak usah ngomong-ngomong, nggak masuk sebulan, oke? Saudara mau terima upah, saudaraku? Ya, saudaraku silakan terima sesuatu, oke? Surat pemecatan. Oke ya, saudaraku, sebulan nggak masuk, nggak ngomong apa-apa. Saudara kerja sungguh-sungguh, prestasi, dapat itu reward, dapat itu bonus, betul? Itu reward. Paulus berkata, ini kekayaan rohani ini, berkat rohani ini bukan reward, tapi inheritance. Inheritance tidak didapatkan karena work, tapi karena relationship. Anak dapat warisan dari bapaknya bukan karena dia perform bagus, juara kelas, tidak. Dia dapat warisan dari bapaknya karena dia adalah anak yang punya hubungan dengan bapaknya. Hubungan kekeluargaan. Kita terima berkat rohani bukan karena kita hebat. Wah, kita melayani, no, hanya karena satu, karena kita ini adalah anak-anak Allah di dalam Yesus. We get the blessing because of the relationship yang bisa terjadi. Karena Yesus yang adalah anak Allah, menebus dosa kita sehingga kita boleh jadi anak-anak Allah. Ya, saudara-saudara. So don't talk about your performance. Kalau saudara-saudaraku melihat berkat Tuhan, jangan mulai dengan apa yang harus lakukan supaya aku dapat berkat. No. Tapi lihat Allah memberikan tuh because of His relationship with us. Oke, yang ketiga, terakhir. Kita kembali ayat 19. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini saudaraku, ini panjang banget Paulus berkata ya. Panjang banget. Oke. Tapi saya ingin saudaraku lihat bahwa Paulus itu menulis hal yang sama di pasal 2. Sebagaimana Allah membangkitkan Kristus dengan kuasanya yang luar biasa. Dari kematian kepada kebangkitan. Demikianlah Allah membangkitkan kita dari kematian kepada kehidupan. Oke, sama persis. Nah, saya mau cerita nih kepada saudara-saudara. Nah, kuasa Allah yang paling hebat yang Paulus nyatakan di sini adalah kuasa kebangkitan. Saudara-saudara, sampai hari ini manusia mencoba melawan satu hal. Mereka sudah merasa sukses, merasa berhasil, tapi satu hal mereka masih belum bisa tangani, namanya death.
Hari ini saudaraku ilmu pengetahuan, saudaraku mencoba bagaimana saudaraku menggunakan reverse aging, menggunakan sel itu diproses sedemikian rupa sehingga tidak pernah mati dan bisa self regeneration segala macam. Mereka ingin saudaraku melawan musuh yang terakhir, death, yang tidak akan pernah bisa berhasil. Tapi kuasa Allah membangkitkan. Dan Rasul Paulus berkata begini, sama seperti Kristus bangkit daripada kematian, dari tubuh jasmani dan tubuh kemuliaan. Engkau juga, engkau yang dulu mati secara rohani, Allah bangkitkan sehingga kau bisa melihat Kristus sebagai juru selamatmu. Karena itu, saudara yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudara sudah mengalami kuasa kebangkitan daripada Allah. Dan sekarang saudara bisa mengalami lebih lagi kuasa kebangkitan, kuasa Allah luar biasa untuk engkau bisa mengalami namanya sanctification. Engkau bisa mengalahkan dosa, tidak dengan kekuatanmu tapi dengan kekuatan Allah. Dengar baik-baik. Mungkin saudara berkata, how can I overcome this sin? Aku sudah hidup bertahun-tahun dengan ini, aku sudah berusaha segala macam, aku sudah doa puasa segala macam. Saudara, mulai dengan melihat apa yang Allah sediakan buat saudara dan saya. Saudara, berapa tahun yang lalu, satu orang datang kepada saya. Dia berkata ini, Pastor, I want to tell you my testimony. Oke, oh ya, of course. Gimana? Gini, dia bilang. Saya ini, mungkin kamu enggak tahu ya, tapi saya ini terikat dengan rokok. I'm addicted to smoking. Saudara, aku enggak ngomong apakah merokok itu dosa atau enggak, bukan itu. Tapi aku tahu aku addicted. Dan aku enggak mau itu. Aku sudah berusaha untuk lepaskan, tapi aku enggak bisa. Tapi waktu ibadah Paskah kemarin, you preach about the power resurrection, and that power resurrection is given to us by God. The power of resurrection of Jesus is given to us, applied to us believers. Aku mulai terima itu ada satu yang menggetarkan hatiku. I start to believe that. I start to pray, Lord, I want to believe the power resurrection, and I can overcome this addiction by the power resurrection. It's not by my power, the power resurrection. Dan dia berkata, without me knowing, aku baru sadar sudah berbulan-bulan ini, aku tidak berhenti ngerokok. The power resurrection. Dan saya kasih tahu saudara, saya waktu khotbah hari Paskah itu, saya tidak berkhotbah tentang merokok. Karena saya tidak tahu, di jemaat ini tidak ada yang merokok saya kira. Ya. Tapi the power resurrection itu, memberi kepada kita kekuatan, kita menang. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara, satu lagi. Waktu saudara beritakan Injil, percaya the power resurrection akan bekerja. Ada orang-orang yang mendengar. Mereka yang mati rohani, mereka tidak kenal Kristus. Kuasa kebangkitan akan bekerja. Mereka akan dihidupkan. Dan mereka terima Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus. The power of resurrection. God want us to know. Dan yang terakhir, Paulus berkata, itu bukan hanya berlaku di dunia yang sekarang, tapi dunia yang akan datang. Sudah ingat ya, minggu lalu sampai this age and the age to come. Itu terus saudaraku kita akan alami sampai pada kesempurnaan. Karena itu saudaraku saya ingin tutup dengan ini. The future of Christians is super bright. Saudaraku, masa depan orang Kristen itu adalah masa depan yang sangat-sangat cerah. Hidupi dalam pengharapan ini. Dan kalau seorang hidup ini sungguh-sungguh, kehidupan kita akan berbeda. Saudara-saudara, saya ingin kutip saudaraku cerita yang disampaikan oleh hamba Tuhan almarhum Warren Wiersbe ya di dalam bukunya tentang topik ini. Dia cerita saudaraku ada seorang gadis namanya Victoria. Ya. Dan dia adalah putri daripada Raja Inggris. Dia tinggal di sana, ya dia punya sibling, saudaraku yang lain. Tapi satu hari, saudaraku, guru private-nya itu memberi dia satu hal yang selama ini dia nggak tahu. Dia berkata, Victoria, I want to tell you something. What is that? One day you will be the queen. You will be the queen. Engkau akan jadi ratu Inggris. Waktu Victoria dengar itu, dia langsung respon dengan kalimat ini. I will have to be good then.
Waktu dia tahu, saudaraku, masa depannya dia akan menjadi ratu, dia berkata, aku harus jadi orang yang baik. Saudara-saudara, kalau kita tahu kita akan jadi apa besok, maka kita akan mulai hidup ini dan kita mulai sungguh-sungguh berdoa. Tuhan singkapkan ini buat kita semua. Karena itu, saya ingin tutup saudaraku dengan ini. Saudara dengar 3 hal ini? Saudaraku, doakan ini buat pribadi kita masing-masing. Sebelum saudara berdoa untuk yang lain-lain. Sebelum berdoa untuk studi saudara, untuk kerjaan saudara, doakan semua. Paulus berkata, jangan khawatir akan apapun, nyatakan dalam doa segala permohonanmu. Tapi sebelum saudara minta yang lain, minta 3 hal ini lebih dulu. Karena ini akan mengubah kehidupan kita. Yang kedua, doa untuk orang-orang lain. Doa untuk keluarga saudara. Doa untuk famili saudara yang percaya kepada Tuhan. Doa supaya mereka juga dapatkan hal yang sama. Dan yang ketiga, haleluya. This is really, for me this really wonderful. Mari kita buka ayat yang terakhir, Roma pasal 8, ayat 26 dan 27. Roma pasal 8, ayat 26 dan 27. Setelah itu kita berdoa. Oke? Sudah? Oke ya? Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Demikian juga, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Saudara perhatikan ya, bahasa Inggrisnya, the Spirit intercede, the Spirit himself. Roh itu sendiri berdoa syafaat untuk kita. Bahasa Inggrisnya pakai intercede. Karena itu saudaraku, saya mau katakan sekali lagi, seringkali kita salah mengartikan firman Tuhan ini. Yang berdoa itu Roh Kudus, bukan kita. Ayat ini tidak ada hubungannya dengan doa dalam bahasa roh, sama sekali tidak ada. Sebab bukan kita yang berdoa, tapi Roh Kudus berdoa. Dan Roh Kudus berdoa tidak bergantung kita berdoa dalam bahasa roh, baru dia berdoa kita. No. Roh, kalau kita kalau Roh Kudus seperti itu, dia hanya bergantung. Waktu kita mulai berdoa bahasa roh, oke, kamu doa bahasa roh, aku mulai berdoa. No. Saudaraku, betapa sedikitnya dia berdoa buat kita. Tapi dia berdoa buat kita, intercede for us. Intercede for us. Dia berdoa syafaat untuk kita. Dengan keluhan tidak terucapkan, itu doa Roh Kudus, bukan doa kita. Oke? Nah, kalimat terakhir sudah baca. Dia berdoa sesuai dengan kehendak Allah buat saudara dan saya. The prayer of Holy Spirit, the intercession of Holy Spirit is the perfect intercession. Saya mau tanya kepada saudara, menurut saudara, apa yang Roh Kudus doakan buat saudara dan saya orang percaya? Apa? Dari sekian banyak hal, pasti termasuk 3 hal ini yang dia doakan. Supaya kita mengerti panggilan, pengharapan panggilan Allah buat kita. Supaya kita mengenal warisan, kekayaan rohani buat kita orang percaya. Dan supaya kita mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Saya percaya itu. This is the intercession of Holy Spirit. Buat saudara dan saya. Dan karena itu saya percaya. Kita sungguh-sungguh percaya. Kita sungguh-sungguh selalu hidup bergantung Roh Kudus. Kita akan alami ini. Sebab inilah kehendak Allah. Dan inilah intercession of Holy Spirit. Buat saudara dan saya. Haleluya. Jalan orang benar. Seperti cahaya fajar. Kian lama kian terang hingga rembang tengah hari. Saudara-saudara, itu jalan saudara dan saya. Makin lama, makin indah, makin lama. Bukan secara jasmani, bukan secara materi. Karena secara jasmani Paulus berkata, manusia jasmani kami merosot dari hari ke hari. Tetapi pengharapan kita makin kuat sebab kita tahu, our future is glorious. Itu namanya the hope of glory. Mari bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Saya mau berdoa buat saudara semua, sesuai dengan doa Paulus ini, boleh saya angkat tangan. Saya minta Tuhan wahyukan ini buat kita semua. Kita boleh mengerti, kita boleh memahami, kita boleh mengalami di dalam kehidupan kita. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk jemaat BIASI Melbourne. Tuhan, aku mengucap syukur untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan dalam kehidupan mereka semua.
sehingga mereka boleh mendengar Injil dan percaya kepadamu. Lewat pekerjaan Roh Kudus yang mencelikkan hati mereka untuk melihat karya keselamatanmu di atas kayu salib, yang dipandang oleh dunia ini sebagai bodohan, tapi untuk mereka adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan hari ini aku berdoa untuk mereka Tuhan. Aku mengingat mereka semua, jemaat yang dalam milikmu, domba-domba kepunyaanmu. Aku minta kepadamu ya Allah, Bapa yang mulia di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya Engkau memberikan kepada mereka semua roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Dan supaya Engkau menjadikan mata hati mereka terang, agar mereka semua boleh mengerti pengharapan apa terkandung di dalam panggilan-Mu untuk mereka. Betapa kayanya warisan bagian kemuliaan yang Kau sudah tentukan untuk kami semua orang-orang kudus. Dan mereka boleh mengalami betapa hebat kuasa-Mu bagi mereka semua yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau kerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan Yesus dan orang mati dan mendudukkan Yesus sebelah kanan Bapa di surga. Dan sebagaimana Engkau lakukan pada Yesus, Kau sudah angkat mereka semua untuk mana kami semua boleh dibangkitkan dari kematian rohani kami. Kami duduk bersama-sama di dalam otoritas ilahi yang lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama disebut. Dan Hamba berdoa Tuhan, biar mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus, mulai di dunia ini, mulai dalam hidup mereka yang sekarang, sampai nanti kami semua masuk dalam dunia akan datang. Aku minta semua demi kemurahan-Mu, lanjutkan pekerjaan-Mu, sebab Engkau yang sudah mulai pekerjaan yang baik di dalam diri jemaat-Mu ini, Engkau akan lanjutkan hingga sempurna pada hari kedatangan Tuhan Yesus nanti. Terima kasih Bapa, biar kami terus berjalan dengan hati yang tertuju kepada panggilan kemuliaan Kau beri kepada kami semua. Dan sekarang kami mau pulang bersama-sama dengan firman-Mu termeterai dalam hati kami. Dan doa yang terus akan menjadi kerinduan kami, untuk kami boleh mengalami kehendak Allah dalam kehidupan kami. Saudara kasih, pulanglah di dalam kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang membawa kita terus mendapatkan hikmat dan pewahyuan akan kebenaran Allah, kebenaran firman-Nya, kebenaran salibnya. Hari ini sampai kita bertemu di dalam kemuliaan, seluruh bagian warisan janji Allah yang Allah sediakan digenapi di dalam kehidupan kita, digenapi dalam hari yang mulia, hari yang kekal itu. Diberkatilah saudara di dalam damai saudara, sukacita karena segala berkat rohani yang kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan bersukacita sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati saudara semua. Haleluya.